Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fadlur Rahman. Saya di sini akan membahas sedikit tentang kasus cyber terorisme yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2014, situs web Polri diretas dan dirubah tampilannya atau bisa kita sebut dengan defacing. Nah, ini dilakukan oleh seorang hacker yang tergabung dalam kelompok yang mengaku sebagai pendukung negara Islam Irak dan Suriah atau bisa kita sebut dengan ISIS. Pada halaman depan situs tersebut, pelaku menampilkan pesan-pesan yang mendukung ISIS dan ancaman terhadap pemerintah Indonesia. Serangan ini menunjukkan kemampuan pelaku dalam mengakses dan merusak situs penting milik lembaga negara serta menyebarkan propaganda terorisme. Analisa menunjukkan bahwa motivasi serangan dilakukan untuk menyebarkan ideologi ISIS dan mengancam stabilitas nasional. Hacker menggunakan teknik defacing untuk mengubah tampilan situs web dan menyisipkan pesan propaganda. Serangan ini mengekspos kerentanan dalam sistem keamanan situs web pemerintah Indonesia yang seharusnya memiliki proteksi lebih baik. Setelah insiden ini, pihak berwenang termasuk Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan Polri melakukan investigasi untuk melacak pelaku. Beberapa langkah yang diambil antara lain yaitu: 1. Mengidentifikasi pelaku, melacak alamat IP dan teknik hacking yang digunakan. Yang kedua yaitu penahanan. Jika pelaku ditemukan, mereka akan ditangkap dan diadili berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dan peraturan terkait terorisme. 3. Penegakan hukum. Pelaku serangan cyber yang terkait dengan terorisme dapat dikenakan hukum berat, termasuk penjara jangka panjang. Nah, untuk mencegah serangan serupa di masa depan, ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu 1. Peningkatan keamanan cyber dengan cara memperkuat sistem keamanan situs web pemerintah dengan mengadopsi teknologi keamanan terbaru, serta enkripsi data, firewalls, dan sistem deteksi intrusi. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan, dengan cara meningkatkan kesadaran dan kemampuan pegawai pemerintah dengan menghadapi ancaman cyber melalui pelatihan rutin dan simulasi serangan. Yang ketiga yaitu kerjasama internasional, dengan bekerjasama dengan Badan Keamanan Cyber Internasional untuk bertukar informasi mengenai ancaman dan teknik terbaru dalam penanganan serangan cyber. Yang keempat yaitu peningkatan regulasi, menyempurnakan undang-undang terkait keamanan cyber dan terorisme untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku. Yang kelima, monitoring dan respon cepat, membentuk tim respon cepat yang dapat segera bertindak saat terjadi serangan untuk meminimalisir kerusakan dan mengidentifikasi pelaku secepat mungkin. Nah, dengan beberapa langkah tersebut diharapkan insiden cyber terorisme dapat diminimalisir dan keamanan digital Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, kesimpulannya yaitu, kalau dari secara keseluruhan, kasus ini menggarisbawahi pentingnya keamanan cyber sebagai bagian integral dari keamanan nasional. Dengan meningkatnya serangan cyber yang dimotivasi oleh ideologi terorisme, Indonesia harus memperkuat upaya untuk melindungi infrastruktur digitalnya dan mempersiapkan respon yang efektif terhadap ancaman cyber di masa depan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.